Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Delta Alia Viva dengan NIM 2110211047 kelompok Lab Activity J2 dari FK UPN Veteran Jakarta. Pada video ini saya akan membahas terkait tugas asistensi Lab Activity Blok DMS Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta tentang suatu case yang akan saya bahas lebih lanjut. Nah, jadi di sini case-nya adalah tentang jelaskan kelainan yang ditandai dengan perubahan warna pada kulitnya yang pada uji dengan protein S100 menunjukkan jumlah melanosit yang sedikit atau bahkan tidak ada. Oke, so what is disease? Dari case yang tadi kita bisa tahu nih ini tuh kelainan atau penyakit apa gitu. Baik, akan saya bahas. Oke, jadi di sini adalah vitiligo. Jadi dari kasus yang tadi dengan ciri-ciri tadi ya yang dilihat di menggunakan S100 melanositnya sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, itu adalah merupakan ciri-ciri dari penyakit vitiligo. So, vitiligo ini apa? Jadi vitiligo ini adalah sebuah kelainan spesifik yang berbentuk makula berwarna putih susu, lalu berbaris tegas pada kulit, bisa pada rambut, dan juga pada mukosa yang diakibatkan karena gangguan depigmentasi karena hilangnya fungsi sel melanosit secara kronik dan progresif di epidermis. Jadi vitiligo ini terjadi perbedaan warna gitu di antara lesinya dengan kulit di sekitarnya gitu. Kita lihat dan berbatas tegas gitu, jadi terlihat sekali bentuk lesinya gitu. Baik, untuk etiologi dari vitiligo ini sendiri atau penyebabnya ya. Jadi sebenarnya basicnya itu disebabkan karena kerusakan melanosit. Tapi kerusakan melanositnya ini melibatkan banyak sekali proses yang rumit dan juga kompleks yang teori-teorinya pun masih diperbincangkan atau masih ada teori-teori lain gitu. Cukup banyak teori membahas tentang etiologi dasar dari si vitiligo ini. Beberapa ini terkait tentang imunitas humoral dan juga seluler. Yang paling banyak menjadi utarakan sebagai penyebabnya itu adalah tentang faktor genetik dan juga faktor non genetik yang nanti akan mempengaruhi dari autoimun pasien gitu. Dia akan menyebabkan kerusakan autoimun dari melanosit. Jadi sebenarnya untuk etiologi ini masih banyak dibahas, cuma yang paling banyak dipakai atau yang paling diyakini itu vitiligo ini merupakan penyakit autoimun gitu. Lalu selanjutnya epidemiologinya ini terdapat pada 1-2% populasi di seluruh dunia dan dapat mempengaruhi kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, dan sebagian besar itu muncul di antara usia 10 sampai dengan 30 tahun. Kemudian untuk ras sendiri sebenarnya tidak ada ras khusus gitu, berarti menyeluruh tidak tergantung dengan ras, namun ras yang berkulit warna lebih gelap itu lebih banyak mengalami dampak psikologis yang lebih berat dibandingkan dengan yang berkulit putih karena perbedaan lesinya cukup mencolok gitu di antara dengan bagian tubuh kulitnya yang lain. Selanjutnya adalah faktor-faktor resikonya. Saya bukan tadi, salah satu etiologinya itu kan genetik. Jadi faktor resikonya ini pun pasien dengan riwayat keluarga vitiligo ini mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk terkena vitiligo juga. Lalu bisa juga ada faktor-faktor pencetus yang bisa memulai terjadinya muncul si vitiligo ini, bisa karena trauma, terbakar matahari, stres, ataupun karena penyakit-penyakit sistemik atau penyakit autoimun lainnya. Lalu lanjut ke manifestasi klinis, jadi gambaran klinisnya ada secara makroskopis dan juga mikroskopis. Di sini untuk makroskopis, itu dia berupa makula amelonatik berwarna putih susu atau seperti kapur, lalu biasanya berbatas tegas dan tepinya dapat berlekuk. Ini sebenarnya sudah sangat jelas, nanti akan saya tunjukkan di gambarnya. Lalu untuk yang mikroskopisnya ini, dia ini akan terlihat melanosit dan juga MITV sedikit atau bahkan tidak ada. Untuk MITV ini dihitung atau singkatan dari Microphthalmia Associated Transcription Factor. Di ini berfungsi dalam proses diferensiasi melanoblas menjadi melanosit. Jadi kelainan ataupun gangguan di MITF ini dia juga akan menyebabkan gangguan pada melanositnya gitu.
Baik, di sini ada gambarannya untuk gambar makroskopis terlebih dahulu. Jadi yang gambar A sebelah kiri ini, dia contoh vitiligo non-segmental atau yang secara menyeluruh gitu. Ini paling umum terjadi, yaitu terjadi menyeluruh di seluruh anggota badan, tidak terpusat pada satu tempat saja gitu. Lalu yang B ini dia yang segmental. Jadi dia hanya terjadi di beberapa tempat tertentu atau disebut juga dengan vitiligo lokalis yang ada di sebelah sini saja. Jadi tidak menyeluruh, sedangkan yang non segmental itu lebih banyak gitu, dia lebih lesinya lebih terlihat luas dibandingkan yang segmental. Dan warnanya terlihat kontras antara lesi dan juga kulit yang normal di sini terlihat, sehingga memang cukup membuat pasiennya mengalami kekurangan percaya diri karena memang lesinya cukup mencolok seperti itu. Nah, lalu di sini ada gambaran secara mikroskopisnya. Gambaran yang di sini yang pertama yang atas ini melihatkan si melanositnya. Jadi kan tadi penyebab utamanya kan karena kekurangan atau bahkan nggak ada melanosit kan. Jadi di sini dilihatkan untuk ini tuh adalah gambar melanosit yang terdeteksi oleh protein S100 di kulit vitiligo. Ini yang A, ini penderita vitiligo, dan yang B ini penderita non vitiligo. Ini yang panah-panah merah ini itu menunjukkan melanositnya. Bisa dilihat ya untuk penderita vitiligo ini hanya ditemukan satu nih melanositnya, sedangkan yang di penderita vitiligo ada 5 nih di sini. Ada 5 melanosit yang ditemukan. Jadi untuk orang yang non vitiligo ini biasanya bisa ditemukan sampai 9 melanosit gitu. Atau paling sedikit itu 7 gitu. Ini kan dalam satu lapang pandang aja. Tapi kalau dalam secara keseluruhan biasanya paling minimal itu akan ditemukan 7 melanosit gitu. Sedangkan pada kulit vitiligo itu hanya terdapat beberapa melanosit saja. Bahkan ada beberapa pasien yang sama sekali tidak ada melanositnya gitu. Jadi itulah yang membedakan dan itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan warna di kulitnya. Lalu yang bawah ini adalah untuk memperlihatkan dari si MITF-nya. Jadi MITF ini kan tadi berfungsi untuk diferensiasi ke melanosit. Jadi kalau MITF-nya sedikit, itu juga menyebabkan melanosit juga sedikit gitu. Dia menyebabkan gangguan diferensiasi, menyebabkan melanoblasnya tidak bisa berdiferensiasi menjadi melanosit, sehingga memicu nih jadi sedikit melanositnya. Jadi selain melanosit, kita juga bisa melihat gambaran dari MITF-nya untuk melihat kondisi pasien yang vitiligo seperti itu. Di sini yang pada pasien vitiligo, kulit non vitiligo yang A, kemudian yang panah merah itu mohon maaf, untuk yang kulit vitiligo yang A, kemudian yang non vitiligo itu yang B. Sama yang panah merah ini menunjukkan dari si MITF-nya di satu lapang pandang, dilihat yang di kulit vitiligo yang terdapat 1, sedangkan yang di kulit non vitiligo ini terdapat ada 3 di sini. Ekspresi MITF ini merujuk kepada tadi diferensiasi ke melanositnya. Jadi pada orang normal itu biasanya ditemukan banyak gitu, cukup banyak dari MITF-nya. Sedangkan di pasien vitiligo ini ditemukan lebih sedikit, sehingga karena sedikitnya MITF ini maka juga memicu sedikitnya melanosit yang terbentuk. Itu. Nah, lalu di sini ada patofisiologi dari vitiligo itu sendiri. Jadi vitiligo ini telah lama dicurigai sebagai penyakit autoimun pada kulit gitu. Walaupun masih ada teori-teori lain yang menyebutkan beberapa faktor utama dari vitiligo ini, cuma penyakit autoimun ini yang paling dipakai sampai sekarang. Jadi vitiligo ini ditandai dengan peningkatan kadar ROS dan juga INF gamma. Lalu karena itu keadaan prooksidan dari kulit vitiligo itu membuat melanositnya mengalami stres oksidatif dan membuatnya rentan terhadap apoptosis. Makanya menjadi banyak sel-sel melanositnya mati sehingga sel melanositnya berkurang gitu. Jadi selain tadi karena MITF-nya itu juga tadi karena MITF-nya terganggu sehingga melanositnya juga tidak bisa
berdiferensiasi dengan baik, bisa juga karena faktor ini melanosisnya itu mati atau apoptosis gitu. Karena ada INF gamma yang tinggi ini, dia akan menyebabkan peningkatan produksi CXCL9 dan juga CXCL10, terutama dari keratinosit. Inilah yang mengakibatkan perekrutan sel CD8+T, yaitu patogen yang memicu penghancuran autoimun dari melanosit. Jadi, patofisiologinya intinya itu karena melanositnya berkurang, entah itu karena memang belum berdiferensiasi, tidak berdiferensiasi, ataupun karena mati atau mengalami apoptosis, kematian sel seperti itu. Lalu untuk tata laksana di sini beberapa tata laksana yang dapat dilakukan untuk pasien vitiligo. Yang pertama pemberian tabir surya di sini jadi untuk mencegah pasien terbakar matahari kulitnya, karena kan akan lebih rentan terbakar dari terkena sinar ultraviolet itu akan lebih rentan pasien vitiligo, jadi diberikan tabir surya. Lalu penggunaan tabir surya ini juga bisa membantu supaya lesinya itu tidak tampak terlalu kontras dengan kulit sekitarnya gitu. Jadi bisa menurunkan perbedaan warna antara lesi dengan kulit sekitarnya. Yang kedua bisa menggunakan kortikosteroid topikal ini untuk pengobatan di area-area tertentu pada vitiligo, terutama itu yang paling efektif di wajah, di leher, dan juga di ekstremitas. Tapi di ekstremitas itu kecuali di jari tangan dan juga kaki. Obat lain yang digunakan dan juga imunomodulator topikal. Dia ini merupakan topikal tacrolimus yang merupakan suatu makrolit imunosupresan yang dapat menghambat aktivasi dan juga maturasi sel T dengan cara memblok transkripsi beberapa sitokin. Lalu yang keempat ada terapi yang bisa dilakukan itu bisa melakukan terapi neroben ultraviolet B. Sini akan memancarkan sumber sinar polikromatik dan juga dapat dilakukan terapi laser di sini menggunakan laser excimer monokromatik. Untuk tata laksana yang dapat dilakukan. Lalu untuk komplikasi dan juga prognosis, untuk komplikasinya sendiri yang pertama itu bisa kulit terbakar karena kan melaninnya kurang ya, membuat kulitnya lebih sensitif, lebih rentan akan sinar matahari. Ini salah satu alasan kenapa tadi diberikan tabir surya juga. Lalu komplikasi juga bisa mengarah ke komplikasi di area mata, bisa jadi iritis dan juga uveitis. Lalu selanjutnya komplikasi berikutnya adalah menurunkan kepercayaan diri, karena kan memang lesinya itu memang terlihat cukup kontras, cukup jelas, batasnya juga jelas, jadi dapat menurunkan kepercayaan diri dari pasien dan bisa memicu berujung ke depresi juga. Lalu untuk prognosisnya sendiri itu bisa buruk jika disertai dengan gangguan-gangguan yang lain, misalnya kondisi seperti fenomena Kopner, lalu vitiligo multikrom, keterlibatan mukosa, leukotrikia, lalu riwayat vitiligo pada keluarga, kemudian serta keterlibatan penyakit autoimun lainnya. Karena didasarkan autoimun ini menyebabkan melanositnya menjadi apoptosis, maka jika ada penyakit autoimun yang lain maka dapat memicu juga prognosisnya menjadi semakin buruk seperti itu. Baik, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Ini adalah referensi yang saya gunakan dari beberapa jurnal, dari majalah yang saya gunakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.